Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sehat kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang ingin saya bagikan, judulnya adalah Jangan Menunda, Kerjakan 1115 kali ini sekarang. Ya, jangan menunda, kerjakan satu-satu. Karena 115 kali ini ya karena pikirannya 1 tahun, jadi masih ada 11 bulan lagi, gitu kira-kira. Tetapi mari kita kerjakan sejak sekarang. Jangan menunda. Nah, saudaraku, menunda adalah kebiasaan yang sering dilakukan ketika menghadapi tugas atau panggilan tertentu. Orang kuliah kalau ada tugas nanti ya sehari sebelumnya baru dikerjakan. Begitu juga kita mendapat tugas, masih lama gitu. Dan itu adalah cara efektif si jahat agar kita gagal, agar kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapat. Nah, dalam satu GKKD 5 kali, jangan ditunda, tetapi segera dilaksanakan. Selesaikan tugas dan persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, apa kata firman Tuhan, saudaraku ya? Nah, firman Tuhan Efesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, ini mengingatkan betapa waktu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga, dan Tuhan mau kita bertanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijaksana ya. Tuhan mau kita kerjakan dengan waktu yang ada pada kita. Nah, hidup kita di dunia ini sebenarnya singkat dan kesempatan untuk melayani Tuhan tidak selalu ada. Jadi, jangan disia-siakan waktu yang ada, tetapi manfaatkanlah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan belajar satu-satu mengapa kita jangan menunda. Bukan hanya satu-satu GKKD 5 kali, setiap perkara, setiap tugas, setiap eh, aktivitas kita, ya jangan ditunda. Bahkan bukan hanya tugas, memaafkan pun jangan ditunda. Ya. Memaafkan, minta maaf pun jangan ditunda. Apalagi tugas-tugas pekerjaannya. Nah, mengapa jangan menunda? Karena kita sebagai anak Tuhan ini harus bertanggung jawab. Ya, tanda orang bertanggung jawab. Ya, Tuhan mau kita bertindak dengan segera dalam menaati firman-Nya dan melaksanakan pekerjaannya. Menunda hanya membuka peluang bagi keraguan, godaan, atau bahkan dosa. Ya. Yakobus 4 ayat 14-15 berkata, hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Oleh karena itu, menunda adalah bentuk pemborosan waktu yang Tuhan percayakan. Jadi jangan menunda, karena waktu kita ini singkat dan waktu yang Tuhan beri ini adalah perlu dipertanggungjawabkan. Ya, waktu yang singkat ini perlu dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menunda itu merugikan. Kenapa? Karena ya secara aspek rohani, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari akan membawa konsekuensi negatif. Ya. Beberapa bahayanya bisa kesempatannya hilang, ya stres karena mengejar deadline, ada penyesalan karena tidak dikerjakan, dan bisa mengundang masalah dan kerugian yang lebih besar. Kenapa? Karena ditunda.
dan kita tidak bisa mundur. Kita tidak bisa menebusnya lagi karena sudah terlewat. Ini adalah konsekuensi dari menunda. Nah, Amsal 6 ayat 10 sampai 11 katakan, Alkitab memperingatkan kita tentang bahayanya ini adalah dia katakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, ini ngeri sekali ya, hanya karena nanti tidur lagi, mengantuk lagi, lipat tangan, berbaring. Akhirnya katanya kemiskinan itu datang bukan pelan-pelan, tetapi langsung seperti seorang penyerbu. Bahkan kekurangan itu datang seperti orang bersenjata, mempreteli kita langsung kita jatuh miskin. Karena apa? Kita menunda. Oleh karenanya, mari jangan menunda, karena kerugiannya sangat-sangat besar. Bisa kita, kalau di Amsal ini, kita bisa jadi miskin ya dan kekurangan ya. Nah, yang ketiga adalah kesempatan tidak selalu datang dua kali. Ya. Yesus berkata di Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi selama ada kesempatan, ya kita harus kerjakan. Bahkan kalau nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, baik atau tidak baik waktunya, katanya, tetaplah memberitakan firman. Baik tidak baik waktunya, ya, beritakanlah kabar baik. Karena kita tidak tahu waktu kita dan waktu orang itu masalahnya. Ya. Kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan dan menaati panggilannya memiliki batas waktu. Jika kita menunda, kita tidak bisa kehilangan kesempatan tersebut. Ya, itu sebabnya ada lagu ya, hidup ini adalah kesempatan. Itu diciptakan karena menyadari betapa hidup yang ada ini harus dipergunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ternyata tetapi saudaraku yang menulis lagu ini melihat ya waktu anaknya meninggal, ya dia belum mempunyai kesempatan untuk melayani Tuhan. Lalu dia tulis lagu ini, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Hidup ini mari kita pandang untuk kesempatan untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita harus gunakan kesempatan yang ada. Bukan hanya mereka punya waktu tertentu untuk kita beritakan firman, tetapi kita juga mempunyai waktu untuk bisa memberitakan firman. Jadi selagi ada waktu, mari kita memberitakan kabar baik bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang terdekat kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Mari beritakan Injil. Inilah waktunya, jangan ditunda. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.